Kita ke informasi mancanegara. Pemirsa, Amerika Serikat menggempur Iran pada hari ke-11 yang menargetkan fasilitas militer Iran. Operasi yang diumumkan oleh CENTCOM, serangan tersebut menyasar hanggar pesawat, gudang drone, fasilitas maritim, serta infrastruktur logistik militer Iran. Menurut CENTCOM, operasi tersebut bertujuan mengurangi kemampuan Iran mengancam pelayaran komersial di Selat Hormuz. Selain itu, CENTCOM mengklaim Iran telah menyerang 30 kapal dagang yang melintasi jalur pelayaran internasional dalam 3 bulan terakhir. Sistem pertahanan udara Iran di wilayah Teheran kembali diaktifkan untuk merespon deteksi target musuh seperti drone atau objek yang mencurigai mendekati ibu kota. Aktivasi ini kerap dipicu oleh eskalasi ketegangan regional akibat serangan udara Amerika Serikat. Pasukan Garda Revolusi Iran atau IRGC dalam tahap ke-21 operasi Saike melancarkan serangan besar menggunakan drone ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Iran menargetkan gudang amunisi dan peralatan pusat komando Amerika Serikat di Camp Doha yang terletak di bagian barat Kuwait. Camp Doha merupakan salah satu pangkalan militer Amerika Serikat yang terbesar dan terpenting di wilayah barat Kuwait. Pangkalan ini berfungsi sebagai pusat dukungan bagi pasukan Amerika di kawasan Asia Barat dan menjadi lokasi penempatan sejumlah besar peralatan militer Amerika Serikat. Pemirsa, pemain sepak bola asal Spanyol Lamine Yamal menjadi simbol harapan bagi sejumlah negara termasuk Iran. Fotonya pun ditempel dalam drone yang diluncurkan pasukan IRGC. Garda Revolusi Iran kembali meluncurkan video serangan gelombang ke-24. Dalam video yang dikeluarkan, Iran membawa gambar pemain bola asal Spanyol dengan tulisan pendukung Palestina dan Iran adalah juara dunia. Sementara itu Kuwait, Bahrain dan juga Yordania mengumumkan pencegatan dan juga penghancuran rudal dan drone Iran. Setelah menghantam 3 fasilitas nuklir Iran pada 2025 lalu, Amerika Serikat kini menargetkan Gunung Pikakse yang diduga menjadi lokasi fasilitas nuklir Iran. Setelah melancarkan serangan Midnight Hammer pada 2025 lalu dengan menargetkan fasilitas nuklir Fordow, Natanz, dan Isfahan, Amerika Serikat kini disebut menargetkan Gunung Pikakse yang berada di dekat kompleks nuklir Natanz. Kawasan ini diduga menjadi lokasi fasilitas nuklir bawah tanah baru yang tengah diperkuat Teheran dan mampu menampung nuklir generasi baru yang lebih canggih. Berdasarkan citra satelit, terlihat pembangunan dan penguatan pintu masuk terowongan. Letaknya yang jauh di dalam pegunungan dianggap sebagai taktik agar lebih aman dari serangan udara. Pemirsa, tentara Lebanon mulai mengambil alih sejumlah wilayah di Lebanon Selatan seiring penarikan bertahap pasukan Israel. Penarikan ini dilakukan berdasarkan kesepakatan tripartit yang dimediasi Amerika Serikat di Rabat. Pemirsa, dari rekaman video, personel Angkatan Darat Lebanon mengangkut peralatan militer, mendirikan pos pemeriksaan dan juga memeriksa kendaraan di kota Shrifa.
Sementara itu, pasukan penjaga perdamaian PBB juga berpatroli di kota tersebut. Penarikan pasukan dilakukan berdasarkan kesepakatan tripartit yang dimediasi Amerika Serikat di Roma. IDF menyatakan telah mulai proyek pencertohan zona aman di front Shrifa dan Zautar al-Gharbiyeh bersama Komando Pusat Amerika Serikat dan Angkatan Darat Lebanon. Berdasarkan kesepakatan tersebut, tentara Lebanon akan ambil alih pengamanan wilayah secara bertahap. Sementara Hizbullah menolak perjanjian tersebut dan menegaskan akan tetap melanjutkan operasinya. Tentara Lebanon masuk ke kota Zautar al-Gharbiyeh setelah Israel mundur. Meski mundur, pemirsa, Israel akan bertahan di wilayah perbatasan atau zona keamanan di Lebanon Selatan. Pasukan Lebanon masuk kota Zautar al-Gharbiyeh dengan kendaraan militer. Menurut media lokal, Lebanon mengerahkan pasukannya ke wilayah selatan. Warga pun diminta untuk tidak ke kota tersebut sampai situasi stabil. Tentara Lebanon juga melancarkan operasi penghancuran amunisi yang belum meledak di dalam kota. Pasukan Israel beberapa kali menembaki tentara Lebanon dan menghambat proses ambil alih ini. Sebelumnya Israel menyatakan akan mundur dari zona percontohan dan mengawal proses pengamanan. Namun Israel akan tetap berada di zona keamanan yang berada di Lebanon Selatan. Pemirsa, ratusan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul di Banten mengikuti Kongres ke-9 Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia atau SEMI. Pemirsa, Kongres ke-9 SEMI digelar di Ballroom Pusdiklat Lantas Polri Banten dengan mengusung tema SEMI 1 Wujudkan Asta Cita. Kegiatan ini dihadiri delegasi dari 28 pengurus wilayah dan 188 pengurus cabang se-Indonesia, serta diisi agenda konsolidasi dan juga perumusan arah gerak organisasi. Pembukaan Kongres turut dihadiri oleh Gubernur Banten Andras Soni, dan rangkaian persidangan dijadwalkan berlangsung selama 4 hari hingga 24 Juli 2026. SEMI berkomitmen mengawal program pemerintah Presiden Prabowo Subianto sekaligus menjawab tantangan zaman. Secara ideologi kita mempunyai ideologi Islam dan sosialisme sama seperti kebijakan-kebijakan Bapak Presiden hari ini, kebijakan-kebijakan yang dimana persatuan, pemerataan itu menjadi landasan utama. Tentu kita akan mengawal Presiden Republik Indonesia sampai dengan selesai